Artinya, sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan COVID untuk beberapa waktu ke depan. Karena ini Mekah lockdown, Madinah lockdown, di Roma lockdown, di Manila sekarang lockdown. Misi Presiden berdamai dengan Corona terancam pandemi satu ini jika harusnya turun tangan. Ditulis oleh Ronindo di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari Redaksi TV. Presiden Jokowi saat ini menunjukkan optimisme yang membangkitkan rasa bagi bangsa ini. Optimisme tapi dibarengi dengan kebijaksanaan atau kewaspadaan itu yang terpenting. Dengan contoh dari Bali dan Jawa Tengah yang menjadi model penanganan kasus pandemi ini menjadi sinyal positif, sekaligus berbarengan dengan berbagai optimisme dalam penanganan para pasien corona. Kabar gembira yang sekaligus menjadi imun yang menambah semangat yaitu upaya penanganan para pasien dengan terapi plasma konvalesen. Menggembirakan karena upaya pelopor terapi ini yaitu dokter sekaligus Dr. Teresia Monika Raharjo akhirnya membuahkan hasil yang sangat berfaedah. Terapi ini terbukti dan berhasil. Modal ini kiranya menjadi harapan sembari menantikan vaksinnya, jadi satu kabar baik bagi para penderita penyakit COVID-19 di Indonesia. Jika semua rumah sakit terlibat dan para donor yang memenuhi syarat ikut serta, maka harapan dan tingkat kesembuhan akan makin bertambah. Tapi lagi-lagi dengan kondisi ini membuat kehidupan kita sudah memasuki masa new normal seperti yang digaung-gaungkan selama ini. Kewaspadaan harus tetap dijaga tinggi, terutama diharapkan kerjasama dan dukungan semua pihak di semua level dan semua lini. Kabar baik yaitu dari Thailand dan Vietnam, yang minim kasus kematian ini bukan tak mungkin terjadi di Indonesia dalam level tertentu yaitu dengan berkurangnya kasus secara drastis. Tapi membandingkan dengan kedua negara yang lebih homogen dan rada otoriter itu sebenarnya tak adil. Tapi lagi-lagi realita berdampingan dengan virus corona itu adalah sesuatu yang tak terelakkan. Dengan protokol atau prosedur yang ketat seharusnya bisa dan ada harapan untuk Indonesia bangkit dan berdampingan bersama-sama untuk mengkarantina virus itu sendiri agar terisolasi dan tak menular atau menyebar masif. Untuk pandemi itu sendiri sudah jelas bisa tertangani, tapi ada musuh atau lawan besar yang dihadapi semua negara, termasuk negara kita saat ini. Musuh laten itu adalah pandemi kebodohan plus pembodohan tanpa akhlak yang dilakukan pihak dan oknum-oknum tertentu. Hal ini bisa jadi ancaman dan akan menjadi pengganjal yang nantinya memberatkan negara, terutama rencana presiden serta membuyarkan rencana demi rencana baik untuk meringankan beban negara dan rakyat melawan pandemi COVID-19 ini. Pembodohan itu bermacam-macam. Ada yang mengatasnamakan agama dengan menantang virus itu sendiri. Ada yang pamer ketololan macam YouTuber yang nantang corona. Mirisnya ya ini, masih banyak umat beragama yang melakukan kumpul bersama untuk ibadah dan mengklaim lebih takut pada Allah. Celakanya di masjid di Jakarta dan Makassar beberapa kasus yang seharusnya tak terjadi malah kejadian. Barusan ada kejadian yaitu imam salat tarawih yang positif virus corona di Tambora, Jakarta Barat, nekat memimpin salat berjamaah dan berdampak 28 orang menjadi ODP. Di Makassar juga nggak jauh beda. Masih ada kerumunan warga di Makassar yang nekat melakukan salat tarawih berjamaah di masjid, meskipun sudah diterapkan pembatasan sosial berskala besar. Kejadian itu terekspos akun Instagram @makassar_info pada Kamis 23 April 2020. Terlihat dalam video itu jemaah ramai berkerumun di depan masjid. Tampak para wanita memakai mukena dan para laki-laki mengenakan peci dan sarung. Kamera juga merekam situasi di dalam masjid yang terlihat banyak orang melakukan salat berjamaah. Lalu kegiatan rapid test massal di pasar tradisional di Kota Makassar dan Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan pada hari ketiga, Jumat 15 Mei 2020, menemukan ratusan orang berstatus reaktif coronavirus disease atau COVID-19. Ini buah dari transmisi lokal masif, berawal dari aksi kumpul bersama demi ibadah tapi berujung prahara. Repot kan kalau begini? Nah, seharusnya ada pihak yang bisa turut membantu Pak Jokowi karena beliau terkait erat dengan hal itu. Siapakah dia? Beliau adalah JK. Seharusnya dengan posisi sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia atau DMI periode 2012-2022, Dr. Haji Muhammad Yusuf Kalla dengan intens dan aktif bisa memberi sosialisasi serta menggerakkan semua pengurus DMI dari pusat sampai ke daerah untuk bergerak. Apalagi di Makassar yang adalah kampung halamannya kok malah dibiarkan dan berujung jadi epicentrum atau klaster utama virus ini. Miris kan? Gimana mau berdamai dan berdampingan dengan corona kalau begini? Kalau begini jurusnya malah merangkul virus corona, bukan begitu cuy. Pak JK malah sibuk kritik pemerintah lambat, tapi dia sendiri mingkem ketika kejadiannya banyak aksi kumpul untuk ibadah di masjid, padahal seharusnya beliau bisa menggunakan wewenangnya. Kalau begini tunggu ada korban dulu baru sadar, tapi malah sering tak mempan. Kondisi inilah yang disebut pandemi kebodohan.
Ada yang ekstrim menyebutnya sebagai covidiot. Gimana Indonesia bisa mengurangi penularan kalau kondisinya begini?